Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2 App Manajemen Pemasaran ingin menganalisis marketing plan susu Greenfields dengan beranggotakan yang pertama yaitu ada Chandra Fitriani yang ber-NPM 121020337. Yang kedua ada Nova Nuraini yang ber-NPM 121020307, dan yang terakhir yaitu ada Syafiq Usman yang ber-NPM 121020273. Sebelum mulai ke pembahasan, perkenalkan nama saya Chandra Fitriani dengan NPM 121020337. Saya dari kelas 2F Manajemen Pemasaran dan saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang ada dalam marketing plan susu Greenfields. Kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada pembahasan analisis situasi atau analisis SWOT. Nah, di dalam analisis SWOT ini yaitu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Strength atau kekuatan susu Greenfield yaitu yang pertama ada memiliki merek yang kuat, yang kedua yaitu ada mengandung gizi dan nutrisi yang lengkap, yang ketiga yaitu memiliki kualitas yang baik, dan yang terakhir yaitu memiliki teknologi yang sangat canggih. Kemudian opportunities atau peluang susu Greenfield. Yang pertama yaitu ada banyaknya konsumen, yang kedua yaitu meningkatnya investasi sektor industri, dan yang ketiga yaitu tidak ada pesaing dari yang lain. Nah, kenapa bisa dibilang tidak ada pesaing dari yang lain? Karena perusahaan-perusahaan lain tidak ada yang bisa berani meniru seperti perusahaan Greenfields ini. Greenfields ini juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang dimana perusahaan susu lainnya itu tidak punya. Contohnya seperti kemasannya, varian rasanya, dan lain-lain. Contoh varian rasa yang dimana itu beda dan unik dibandingkan susu-susu lainnya yaitu contohnya seperti ada yogurt, fresh milk, dan varian-varian yang unik lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Di dalam weakness atau kelemahan ini yang pertama yaitu ada biaya membangun pasar baru sangat besar. Yang kedua yaitu risiko dalam lingkungan internasional, dan yang terakhir yaitu harga cukup mahal dibanding susu lainnya. Dan kenapa bisa dibilang harga cukup mahal? Karena susu Greenfield ini terbuat dari bahan-bahan premium dan susu pilihan yang sangat berkualitas. Makanya kenapa bisa dibilang harga cukup mahal dibanding susu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Di dalam threats atau ancaman ini yaitu yang pertama ada terjadinya pencemaran limbah kotoran yang mengganggu masyarakat. Kenapa bisa dibilang terjadinya pencemaran limbah kotoran? Karena pada saat tahun 2018 di Kota Blitar ada suatu kejadian yang dimana kotoran sapi tersebut itu sangat bau dan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Makanya kenapa sampai diancam untuk tutup. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran susu Greenfield ini yaitu dengan mempromosikannya melalui iklan di televisi dan sosial media lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dengan begitu, banyaknya mengetahui produk susu Greenfield dan juga agar terbentuknya suatu kepercayaan masyarakat terhadap susu Greenfield itu. Kemudian kita lanjut ke strategi pemasarannya. Pada sejak awal tahun 2021, strategi ini juga sudah dilakukan, dan menurut Syahbanta juga, perseroan juga akan menggencarkan strategi komunikasi dengan konsumen, mulai dari level toko hingga media komunikasi lain yang akrab oleh konsumen, dan Greenfields juga akan selalu berusaha menjadi merek yang selalu tampil relevan bagi konsumen dengan memperkenalkan desain kemasan baru bagi seluruh lini produk kami di awal 2001 ini. Desain baru Greenfields yang simple dan minimalis dan juga diterima dengan baik oleh semua masyarakat.
Kemudian PT Greenfields Indonesia memproduksi susu UHT dalam beberapa jenis, rasa, dan ukuran kemasan yang berbeda, serta mendistribusikan produknya hingga ke pasar ASEAN. Strategi bisnis internasional dibutuhkan untuk memasarkan produk hingga ke pasar internasional, dan PT Greenfields menerapkan beberapa strategi dalam berbisnis internasional. Dan berikut adalah foto terkait dari produk susu Greenfields, yaitu ada yang kemasannya berbeda, varian rasanya, dan lain-lain. Dan kemudian berikut adalah foto terkait dari pembuatan susu Greenfields, dari pembuatan dari pabriknya, pemerasan susu, dan lain-lain. Target sasaran pemasaran. Saat ini kami sudah mengekspor produk ke sejumlah negara, antara lain Singapura, Vietnam, Hong Kong, Malaysia. Sejauh ini porsi untuk pasar domestik masih 80% dan ekspor 20%. Awalnya, Greenfields menyasar kelas A dan B. Namun, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, Greenfields pun membidik pertumbuhan kelas C. Komunikasi yang digunakan di kalangan tersebut masih menggunakan komunikasi yang fundamental, yaitu susu Greenfields baik dikonsumsi semua orang. Taktik kompetisi. Greenfields juga akan selalu menjadi merek yang selalu tampil relevan bagi konsumen dengan memperkenalkan desain kemasan baru bagi seluruh lini produk kami di tahun 2020. Desain baru Greenfields yang simpel dan minimalis diterima dengan baik oleh masyarakat urban yang modern. Pastinya, dia menyebut produk dari Greenfields akan mengandung kualitas gizi yang baik karena berbahan baku susu segar yang bermutu dari peternakan Greenfields. Implementasi taktik. PT Greenfields merupakan perusahaan yang menghasilkan susu sapi segar berkualitas yang telah dikenal secara luas di luar dan di dalam maupun luar negeri. Produk susu sapi dibagi produksinya menjadi dua, berdasarkan proses, yaitu susu UHT Ultra High Temperature dan susu ESL Extend Shelf Life. Dua produk tersebut diproduksi secara langsung dari susu segar yang diproses menggunakan suhu tinggi untuk mematikan mikroorganisme yang berpotensi mengkontaminasi susu. Perbedaan kedua jenis produksi tersebut terletak pada suhu yang digunakan sehingga membedakan umur simpan pada kedua jenis produk tersebut. Pengendalian utama yang dilakukan untuk kedua produk tersebut adalah kecukupan proses sterilisasi sehingga dapat memperpanjang simpan susu tanpa menambahkan bahan tambah pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Syafiq Usman dari 2F Manajemen UTS 2022, Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi susu Greenfields. Yang pertama, sejarah PT Greenfields. Di awal 1990-an, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan gaya hidup sehat dan bahan makanan berkualitas tinggi juga meningkat. Sayangnya, kebutuhan untuk hal tersebut kebanyakan dipenuhi dengan produk-produk impor. Manfaat susu Greenfields. Yang pertama, skimmed milk. Dibandingkan dengan susu murni, susu skim mengandung jumlah lemak jenuh yang sangat rendah. Dengan kadar kolesterol yang rendah, susu skim juga dapat menurunkan risiko aterosklerosis. Hal ini dapat melindungi kesehatan tubuh seseorang dari masalah kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Yang kedua, low fat milk. Greenfields UHT low fat merupakan susu kualitas terbaik rendah lemak yang diperuntukkan untuk diet maupun mengurangi kolesterol. Kandungan lemaknya hanya sekitar 1,1%. Jadi sangat membantu Anda dalam mengurangi berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap sehat. Dan yang terakhir, pasteurisasi. Salah satu manfaat mengonsumsi susu pasteurisasi adalah dapat menurunkan risiko penyakit tertentu. Sebab
Susu mentah yang belum diolah mengandung berbagai mikroorganisme berbahaya. Misalnya seperti bakteri Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria. Dan di sini ada beberapa produk dari PT Greenfields. Yang pertama Jersey Milk, yang kedua minuman yogurt, yang ketiga susu UHT, dan yang terakhir yogurt. Dan persebaran luas PT Greenfield dari negara luar ada Cina, Hong Kong, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.